kemudian large intestine yang merupakan usus besar, ya. Ada kolon, ada appendix, ya. Pemphiformis yang memiliki banyak large associated endothelium, gut associated lymphocyte tissues yang berbentuk nodulus, ya, yang nanti sehingga peranan dari kolon itu besar sekali di dalam sistem imun. Kemudian menjelaskan hubungan antara struktur fisiologi dan fungsi. Kenapa harus ada yang berperan pada sistem pencernaan. Kita lanjutkan. Nah, secara garis besar itu tunica gastrointestinalis terdiri dari tunica mucosa. Ya. Sebagian besar dari tunica mucosanya dilapisi oleh epithelium simplex columnar gampang. Ya. Jadi mulai dari lambung, someks, dari fundus, pilurus, itu dilapisi epithelium simplex columnar sampai pada intestinum crassum, ya, intestinum crassum, kecuali rectum juga, kecuali anus. Ya, anus nanti epitheliumnya sudah sama dengan kulit, stratificatum, squamosum, formificasi. Ya. Dan kecuali juga esophagus epitheliumnya stratificatum, squamosum, non formificasi. Ya. Jadi sesuai dengan fungsinya mudah dipahami. Kemudian tunica submucosa. Tunica mucosa dilapisi epithelium, kemudian nanti ada lamina propria yang merupakan jaringan ikat, ya, jaringan ikat tunggal biasanya. Kemudian tunica submucosa, pada tunica submucosa nanti dilapisi jaringan ikat, nanti ada bangunan seperti creta intestinalis atau misalnya ada pada duodenus creta duodenalis misalnya, ya, yang berisi sel, diantaranya adalah sel panet yang berperan melawan mikrobiom. Kemudian ada juga plexusnya, plexus yang mengkoordinasi otot-otot yang ada di situ. Selanjutnya ada tunica muscularis. Tunica muscularis ada otot longitudinal atau ada otot circular, ada plexus juga, misalnya plexus mesentericus missionary yang berperan di dalam mengkoordinasi otot longitudinal dan otot circular dan nanti memungkinkan sinus yang sudah dihasilkan untuk masuk dari lambung ke bagian sistem pencernaan yang lain. Kemudian tunica serosa. Nah, tunica serosa ini dilapisi oleh biasanya adalah mesotelium, ya, mesotel. Tunica serosa berupa jaringan ikat juga, ya. Kemudian sudah saya sebutkan dari tunica mucosanya ada dilapisi epitel, ada membrana basalis tentu saja. Kemudian lamina propria, muscularis mucosa, submucosa. Ya. Selanjutnya tunica muscularis, ya, ada lapisan otot poros tersusun spiral, ya. Ada yang circular, ada yang longitudinal. Nanti sudah saya sebutkan tunica serosa ditutup oleh mesotelium, ya. Pada beberapa tempat yang berhubungan dengan organ lain, tunica serosa diganti pensisia, ya. Misalnya pada vesicapelia. Pada vesicapelia itu kan terikat pada lever, sehingga lapisan terakhirnya bukan tunica serosa tapi
digestivus itu memfasilitasi bagian selektif permeable. Ya, bagian selektif permeable jadi menseleksi ya, tidak semua bisa masuk atau molekul yang bisa masuk harus difasilitasi dulu dengan enzim misalnya enzim A plus K plus ATPase yang memungkinkan nanti misalnya pada pengeluaran HCl oleh sel parietal misalnya. Kemudian memfasilitasi transport dan pencernaan makanan yang transport misalnya dari lambung ya, dari pilorus ke duodenum misalnya. Tentunya ada kontraksi otot yang memungkinkan nanti sinus yang sudah ada pada pilorus menuju ke duodenum. Dan kemudian juga ada glandula juga, kemudian mengabsorpsi hasil digesti ya. Digestinya harus diabsorpsi yang sudah dicerna oleh duodenum ya. Duodenum ini fungsinya adalah untuk mencerna karbohidrat, protein dan lipid ya, di mana duodenum ini akan menerima enzim ya, menerima enzim dari sekresi sel-sel hepatositus nanti akan disekresikan, yaitu enzimnya yang berperan di dalam digesti. Misalnya juga ada enzim empedu ya, empedu itu dihasilkan oleh liver tapi disimpan di dalam isi kapilya. Nah kemudian ada enzim yang ada pada pankreas, itu juga akan diterima oleh duodenum. Misalnya adalah granulasi mungkin yang berisi banyak enzim, ada enzim lipase, karboksilase dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci pada kuliah tentang biokimia. Nah, itu adalah hasil digesti. Nanti yang pertama adalah duodenum. Nah, digestinya tentunya secara mekanik dulu, yaitu pada dentin. Ya, dentin akan digesti mekanik, kemudian pada esofagus akan digesti secara bukan mekanik lagi, tetapi secara dengan enzim. Kemudian menghasilkan hormon yang mempengaruhi aktivitas sistem digestif. Ya, ada gastrin, ada histamin ya. Kemudian menghasilkan mukus, melumasi dan proteksi. Nah, jadi biasanya dihasilkan oleh siapa mukus? Sel piala ya. Jadi sebagian dari duodenum, pilorus, duodenum, kemudian mesenterium, ileum, intestinum crassum itu banyak mengandung mukus ya. Banyak sel pialanya, terutama pada intestinum crassum, karena fungsinya apa? Untuk memadatkan feses ya, mukus ya. Jadi pada intestinum crassum banyak sekali sel goblet atau exocrine sekali sifokus. Jadi mulai dari duodenum sudah ada, kemudian pada jejunum ada, kemudian tambah banyak lagi pada intestinum crassum. Selanjutnya, nah kita lihat di sini ada organ digestif, ya, organ digestif, kemudian ada aksesorinya, ya, mulai dari cavitas oralis, ya, ada gigi di situ, kemudian yang berperan pada digesti mekanis, kemudian esofagus, terus kemudian lambung, di situ ada fundus, randia, kemudian ada pilorus, kemudian intestinum tenue atau intestinum kecil ya, ada tadi ada sudah saya sebutkan, ada duodenum, ada jejunum dan ileum. Kemudian intestinum crassum, large intestinum itu yang tadi sudah saya sebutkan adalah kolon, ada appendix hermiformis.
Vesikalia biliar ini akan menyimpan empedu ya, yang sudah disintesis, disekresi oleh sel hepar. Jadi hepar itu fungsinya banyak sekali, diantaranya menghasilkan empedu, kemudian disimpan pada vesika biliar, dan selanjutnya akan dibawa ke duodenum ya, untuk dipakai sebagai metabolisme, dipakai mencerna lipid ya. Kemudian ada pankreas ya, pankreas. Di sini saya akan menjelaskan yang pars exokrine ya, yang pars endokrine nanti saya jelaskan pada waktu kuliah tentang endokrine. Pars exokrine ya, itu memiliki asinus, di mana yang namanya sel asinus atau asinositus akan menghasilkan tadi granula simogeni ya, yang akan memetabolisme lipid, protein, dan karbohidrat. Terlalu cepat nggak? Enggak ya? Kemudian ada liver ya, liver yang tadi sudah saya sebutkan fungsinya sangat banyak, ada metabolisme, ada sintesis empedu ya, ada detoksifikasi, kemudian metabolisme berbagai macam ya, saya kira nanti saya sebutkan lagi. Kemudian aksesori juga ada glandula parotid, ada di roda, glandula sublingualis yang merupakan glandula campuran, glandula submanipularis, dan juga glandula palatina ya. Bedanya apa palatina dan parotid? Mudah. Kalau parotid itu memiliki sel serus R ya, parotid serus. Palatina mucus. Udah, yang RR serus, nah, yang palatina adalah mucus. Glandula sublingualis, nah itu campuran, submaxillaris campuran, memiliki sel serus dan mucus ya. Kemudian nanti ada modifikasi dari yang serus, ada Imeluna serosa ya, nanti saya lihatkan. Itu adalah organ digesti yang aksesoris. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran skema ya, gambaran skema dari glandula tractus digestivus. Dari ada epitelium, ada tunica mucosa yang dilapisi oleh epitelium bersandar pada membrana basalis. Kemudian ada lamina propria. Selanjutnya ada tunica muscularis mucosa, muscularis mucosa di bawah lamina propria. Jadi ada jaringan ikatnya, juga ada otot. Kemudian setelah itu baru tunica submucosa. Jaringan ikat juga ya, di situ juga ada glandula, ada. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya sebutkan juga ada plexus ya, nervus plexus, misalnya mesenteritis, plexus masonry misalnya. Kemudian tunica muscularis, ada yang inner longitudinal, ada yang outer longitudinal, ada yang inner circular, dan ada yang outer circular. Kemudian ada plexus mesenteritis ya, itu ada sudah saya sebutkan tadi pada tunica muscularis yang fungsinya untuk mengkoordinasi otot longitudinal dan otot sirkular ya, sehingga nanti memungkinkan terjadinya transfer dari misalnya simbol dari duodenum ke jejunum, dari jejunum ke ileum ya, seterusnya. Kemudian ada tunica serosa. Jadi kalau yang dia tidak berhubungan dengan organ yang lain, maka tunikanya adalah tunica serosa. Dilapisi oleh apa? Ya, mesothelium. Mesothel. Kalau yang tadi tunica adventisia itu yang misalnya vesika pilia ya, itu berhubungan dengan liver, ya terikat pada liver. Jadi tunikanya tidak serosa tapi tunica adventisia.
jaringannya tunica transisia adalah jaringan ikat yang tidak dilapisi oleh mesotelia. Selanjutnya, ini bibir ya, bibir itu ada pars mucosa, ada pars intermedia, ada pars rubra. Ya, pada yang pars mucosa itu yang terkait pada kulit ya, epithelium stratificatum squamosum, tapi non kualifikasi. Kemudian lanjut ke pars rubra, pars intermedia dulu. Itu apa itu pars intermedia ini kemudian beralih ke pars rubra. Jadi kalau yang berwarna merah ya, yang juga pada wanita sering dikasih lipstick itu adalah pars rubra ya, berwarna merah. Kemudian pars cutánea, epithelium stratificatum squamosum kualifikasi ya. Di situ banyak kolikopili, ada glandulanya juga ya. Selanjutnya ada musculus ya, selanjutnya. Nah ini seperti dulu sudah ya, pada waktu kuliah bersatu ya. Ada tang dan papila, ada papila piliformis seperti pili, ada papila fumiformis seperti jamur, ada papila palata dan foliata. Yang tidak memiliki gema gustatoria, apa gema gustatoria? Gema gustatoria apa? Ya, apa? Gema gustatoria untuk pengecat ya, gema gustatoria yang dulu sudah di blok 1 ya, untuk pengecat yang ada sel sustenan, ada sel basal, sel gustatoria ya kan, yang bisa merasakan nanti rasa pahit, ya kan? Rasa manis, gema gustatoria. Yang tidak punya adalah papila piliformis. Semuanya punya. Epitel pelapisnya adalah epithelium stratificatum squamosum non kualifikasi. Nah, ini juga saya hanya menjelaskan tentang nanti gema gustatoria terdapat di mana. Selanjutnya, ini saya sudah sama. Lanjut. Nah, sama ini sudah saya jelaskan dulu ya. Ada selula sustenana, ada selula basalis, selula gustatoria dan sebagainya. Nah, itu sudah. Selanjutnya, nah, jadi di lambung itu terdapat hormon ghrelin ya, yang meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau nafsu makannya itu berkurang, berarti ghrelin-nya berkurang ya. Ghrelin itu di lambung ya, stomach. Kemudian pilorus, ada gastrin ya, ada gastrin dihasilkan oleh sel G, gastrin, sel G muda, sel G di pilorus. Jadi di pilorus itu ada sel G, ya, tetapi tidak ada sel parietal dan sel prinsipal. Sel prinsipal itu sel yang menghasilkan apa itu pepsinogen, mensekresi pepsinogen menjadi pepsin. Ya. Sedangkan sel parietal akan mensekresi HCl. HCl fungsinya apa? Ada yang tahu? Menghambat mikroba, ya, menghambat mikroba, kemudian juga menstimulasi sel prinsipal untuk mensekresi pepsinogen. Ya. Kemudian ada di intestinum juga, yaitu sekretin, ya, yang meningkatkan sekresi pankreas, ya, bikarbonat dan air. Kemudian pilorus duodenum ada somatostatin, ya, pilorus duodenum ini ada sel D, ya, sel D. Sel D itu menghasilkan somatostatin yang apa?
somatostatin. Jadi ada yang nanti meningkatkan sekresi gastrin, itu adalah somatostatin, tapi juga ada yang menghambat gastrin, jadi yang namanya adalah histamin. Jadi ada keseimbangan di dalam sistem pencernaan karena adanya hormon-hormon ini. Ada gastrin, ada somatostatin, ada histamin. Jadi ada yang menghambat pengeluaran gastrin, ada yang menghambat yang meningkatkan pengeluaran gastrin. Jadi yang somatostatin itu menghambat, kemudian yang tadi histamin meningkatkan. Selanjutnya, nah ini gigi saya tidak banyak lebar ya, dengan gigi ada dentin, ada mahkota, ada leher, kemudian ada akar. Selanjutnya, nah ini ada dentin ya, ada odontoblas. Itu odontoblas itu adalah sel muda dari sel mesenchyme tentunya. Di sel mesenchyme itu akan distimulasi oleh berbagai macam senyawa kimia ya, yang berubah menjadi berbagai macam sel ya. Di antaranya adalah odontoblas. Nah, odontoblas ini yang akan menghasilkan dentin. Terus ada predentin dulu, prosesus odontoblas. Jadi punya taju-taju. Kemudian taju-taju, jadi karena di sini tidak ada preparatnya, belum ada, karena juga harus menunggu ada gigi yang dicabut dari kedokteran gigi, kemudian nanti diklasifikasi ya. Sementara saya sudah minta disetujui ya, tapi belum ada preparasi. Cabut nih, kemudian cabut. Pakai akar apa? Ini ultrastruktur ya, dengan transmisi elektron mikroskop akan tampak lebih jelas ya. Itu ada odontoblas, ada dentin, ada predentin. Selanjutnya, ini ada amiloblas. Amiloblas itu yang akan menghasilkan enamel. Jadi gigi kita itu ada dentin, ada enamel ya. Kemudian ada lapisan yang lain, email, amiloblas, email. Kemudian ada ligamentum peridiontal yang ada di dalam sebelah di tectus connectivus. Ya, connective tissue itu adalah membrana periodontalis, ya, membrana periodontalis sebagai pengikat gigi pada enamel. Jaringan ikat, jadi di situ ada beberapa banyak mahasiswa kedokteran gigi yang melakukan penelitian dengan menggunakan ligamen ini. Jadi tikusnya diberi senyawa dulu, apakah bisa meningkatkan fibroblas untuk menghasilkan serat kolagen ya. Jadi membrana periodontalisnya nanti dilihat serat kolagennya nampak padat atau tidak. Berbagai macam senyawa ya. Jadi selama ini memang kita masih di perifer ya, penelitian belum ke arah yang klinik ya. Di perifer karena klinik itu harus melalui berbagai macam strata ya, pakai manusia, jadi harus aturannya harus jelas ya. Selanjutnya kalau tikus kan enggak. Selanjutnya, nah ini begitu suara. Nah, kita lanjut pada isofagus ya, isofagus. Isofagus, jadi detailnya apa tadi? Stratificatum, suamusum, non-kornifikasi ya. Tentunya yang bagian basal bersandar pada membrana basalis. Kemudian ada tunica mucosa, ada lamina propria ya, lamina propria jaringan ikat rongga. Kemudian ada tunica muscularis ya, tunica muscularis ada yang terpotong
longitudinal yang pada preparat histologi tentunya tidak bisa dibedakan mana yang distal, mana yang proksimal ya. Hanya bisa dibedakan mana yang longitudinal dan spiral. Kemudian ada glandula cardiaca esophageal itu pada lamina propria. D itu adalah ductusnya. Itu adalah esophagus, ya, esophagus. Selanjutnya, komponen saluran cerna tadi bagian bawah ada ventriculus, ada duodenum untuk usus-salus, ada jejunum, ada ileum ya. Ventriculus nantinya lambung tentunya ada kardia, ada pulus, ada pilurus ya nanti pada slide berikutnya. Kemudian usus besar ya, intestinum rasum, itu ada cecum, ada appendix, ada kolon. Appendix itu yang memiliki banyak sekali nodulus lymphaticus ya. Nodulus lymphaticus banyak sekali. Kemudian rectum, selanjutnya anusnya. Jadi nanti ada perbedaan dari rectum ke anus, epitelnya itu berubah dari epitel yang simplex columnar ke epitel yang stratificatum ya. Selanjutnya, nah ini adalah bagian dari lambung ya, ada suatu lekukan ya yang namanya fovea gastrica. Fovea ya, kelihatan ya dari sini situ ya. Lekukan ini. Ada lekukan itu. Fovea gastrica, suatu lekukan dari tunica mucosa. Ya. Tunica mucosanya melekuk-lekuk membentuk fovea gastrica. Kenapa harus ada fovea gastrica? Ada yang tahu? Menahan. Ada yang lain? Fovea gastrica ada untuk memperluas permukaannya ya. Ini struktur jadi untuk memperluas permukaan supaya proses absorpsi berjalan dengan baik, lebih banyak ya. Betul. Lalu ada nanti ada cripta intestinalis. Nah, cripta intestinalis itu merupakan lekukan dari epitel ya. Dan tadi sudah saya sebutkan ada yang namanya sel panet yang menghambat mikroba untuk masuk ke dalam usus ya. Sel panet. Nah, sekresi ventriculus itu lambung ada pepsinogen. Nah, pepsinogen dihasilkan oleh apa tadi sudah saya sebutkan, sel principalis ya. Pepsinogen, sel principalis. Kemudian musin. Jadi pada lambung ada sel principalis atau chief cell ya. Sel principalis. Kemudian ada musin ya, yang dihasilkan oleh mucus nexus, yang dihasilkan oleh tadi apa? Sel piala ya. Fungsinya apa? Mucus itu. Apa fungsinya? Mucus. Pada feses, apalagi ada yang lain mucus. Ada feses ya tadi, ada intestinum rasum, ada kolon ya. Selain itu apa? Kalau pada misalnya pada apa itu duodenum, apa fungsinya? Untuk melindungi dinding usus dari pengaruh dari HCl ya. HCl ya, jadi ada sel parietal, ada sel principal atau chief cell, ada sel parietal atau asyntic cell yang menghasilkan HCl. HCl. Fungsinya apa HCl? Menghambat mikrobia, yang membantu pencernaan protein, karbohidrat dan lipid. Itu adalah HCl. Selain HCl, sel parietal juga menghasilkan faktor intrinsik. Faktor intrinsik. Apa fungsi faktor intrinsik?
akan mengikat vitamin B12. Jadi kalau tidak ada faktor intrinsik, maka vitamin B12 tidak akan diabsorpsi. Ya. Siapa yang mengabsorpsi? Intestinum grassus, kolon. Ileum, ya maaf, ileum. Itu adalah vitamin B12. Jadi nanti yang menghasilkan adalah sel parietal, menghasilkan faktor intrinsik, kemudian vitamin B12-nya diikat, maka nanti akan diabsorpsi oleh ileum. Ada suatu penyakit autoimun ya, yang dimana faktor intrinsiknya tidak bereaksi dengan vitamin B12 ya. Justru vitamin B12-nya akan bereaksi dengan imunoglobulin. Apa yang terjadi? Akan kekurangan vitamin B12. Kalau kekurangan vitamin B12 maka akan terjadi anemia. Nah, makanya namanya anemia perniciosa, karena faktor intrinsiknya tidak berikatan dengan vitamin B12-nya. Vitamin B12 diikat oleh imunoglobulin. Lalu ada sel akut, ada amin prekursor uptake dekarboksilasi fungsinya. Kemudian ada sel D, ya, sel D. Sel D tadi menghasilkan somatostatin, sel D. Kemudian ada sel G yang menghasilkan estrin. Makanan masuk dalam bentuk cair dimetabolisir di ventriculus oleh enzim untuk menjadi thymus. Ya. Nanti thymusnya akan digerakkan oleh adanya kontraksi otot ya, dari duodenum, dari mana, dari ventriculus ke duodenum, selanjutnya ke organ yang ada di bawahnya. Kemudian juga dijumpai adanya nodulus ya, nodulus simpatikus. Nodulus simpatikus. Fungsinya apa? Nodulus simpatikus memiliki sel apa? Imunologi. Nodulus simpatikus. Sel B ya, sel B. Ada sel B yang akan menghasilkan imunoglobulin ya. Misalnya pada ileum. Nah, ileum ini memiliki yang namanya plaque pair. Ya, plaque pair itu ya sama dengan nodulus simpatikus, plaque pair patch. Nah, pair patch ini memiliki tadi ada sel beta, sel B, ada sel T ya. Kemudian plaque pair pada ileum saya kebetulan nanti di bawah saya jelaskan. Tidak punya gambarnya, lupa saya sampaikan karena ada preparatnya sebetulnya, nanti pada waktu praktik saya jelaskan. Nah, plaque pair ini ada pada suatu area yang namanya dome area kubah. Area kubah. Nah, pada area kubah ini terdapat sel yang namanya sel M, micropore cells. Micropore cells fungsinya apa? Sel M ini akan menangkap ya, menangkap antigen, patogen yang masuk ke dalam domain khusus. Lalu diserahkan kepada siapa? Kepada sel dendritik. Sel dendritik kemudian akan mempresentasikan antigennya kepada limfosit. Seperti biasanya ya, limfosit B akan menghasilkan imunoglobulin A, IgA pada ileum ya. Bukan pada misalnya sel plasma menghasilkan imunoglobulin G, E ya, tapi ini pada ileum akan dihasilkan imunoglobulin A ya. Jadi ada suatu ada makanan yang nanti akan menstimulasi ya, keluaran dari imunoglobulin A. Apa misalnya makanannya? Ya,
stimulasi supaya sel B menghasilkan imunoglobulina, sehingga intoleransi, jadi tidak bereaksi berlebihan pada antigen yang masuk ke dalam ileum. Jadi fungsinya kan menghindari mikroba. Canggih ya. Harusnya ada modul yang seperti itu harusnya. Selanjutnya ini ada jadi ruge itu ya tadi Pupilla gastrica ya. Pupilla gastrica Primata tunica mucosa sampai submucosa. Bukan Pupilla gastrica plexus ya, bukan plika ya, plika itu ruge itu plika. Lipatan tunica mucosa sampai submucosa. Ini adalah pada lambung ya, ada jadi lambung itu mungkin ada gambarnya sebelumnya, ada ya? Nah ini dulu. Jadi tadi ada ventriculus itu kan ada yang ada kardia ya, kardia itu yang berhubungan dengan esofagus ya. Kardia kelihatan nggak dari sini? Ada fundus ya, ada pilorus, ada badan di sini. Ya. Kemudian, nah ini adalah sel-selnya ini. Ini sel-selnya, sel-sel yang terutama pada yang fundus. Tadi ada sel parietal, ada sel principal ya tadi. Sedangkan di makanya namanya ventriculus itu aja, tapi sebetulnya kalau ada sel parietal, sel principal itu bukan pada daerah pilorus. Nah tadi selanjutnya ya. Nah ini ada plika circularis. Karena yang ngomongkan Kencringi maka plika circularis Kencringi ya. Itu lipatan tunica mucosa dari sana sampai submucosa ya. Nah kemudian harus pakai ini ya. Nah ini adalah tujuannya. Kemudian di sini ada ini tadi ada sel parietal, sel principal, mucus next cell di sini. Lamina proprianya di mana? Lamina proprianya di sini. Nah di sini. Bisa saya jelaskan aja di kuliah ya, praktikumnya. Kemudian ada di bawahnya tunica submucosa ya. Ada di bawah membrana basalis ada tunica submucosa, jaringan ikat tadi. Ada yang menyebutkan jaringan ikat padat, saya tidak memusingkan ya, jaringan ikat padat atau tunggal. Kalau saya baca di buku proses itu jaringan ikat tunggal, tapi di sempurna jaringan ikat padat. Ya. Kemudian ada fasa ya, ada fasa, ada pendula di sini. Kemudian ada muscularis ya, muscularis, tunica muscularis. Ada muscularis, ada plexus. Apa tadi plexusnya? Plexus mentallicus ya. Yang fungsinya apa? Koordinasi antara kontraksi otot polos dan lumifugina untuk mentransfer stimulus ke bagian yang lain. Kemudian ada tunica serosa. Ya. Jaringan ikat padat biasanya kalau tunica serosa ada mesotelium. Tadi jadi Pupilla gastrica, gastripik ya. Itu lakukan dari tunica mucosa. Kalau plika sampai pada submucosa. Ya. Kemudian tadi ada sel-selnya, ini ada selanjutnya mungkin lebih. Nah itu ada sel parietal ya, exocriositus parietalis yang mensekresi faktor intrinsik dan HCl. Selnya berbentuk piramid ya, berbentuk piramid, nukleusnya bulat. Kemudian ada chip cell.
hemogenic cell. Nah, atau selula principalis, exocrinocytes principalis yang menghasilkan pepsinogens dan diubah menjadi pepsin, ya, enzim aktif dan lipase. Kemudian ada stem cell. Nah, stem cell tentunya harus ada yang nanti akan mengalami diferensiasi, ya, menjadi sel parietal atau sel prinsipal tergantung stimulannya. Lalu enteroendocrine cell, ya, tadi yang menghasilkan ada berbagai macam hormon tadi, ya. Selanjutnya glandula pylorica, glandula pylorica. Nah, yang terakhir tadi kan dia terus kemudian badan terus pylorus. Glandula pylorica strukturnya sama dengan glandula cardiaca, hanya lebih panjang, berkelok-kelok, bermuara pada dasar tubula cavita. Nah, lalu pada lamina propria-nya mengandung MARS, ya, mucosal associated lymphocyte tissue yang berperan dalam sistem imun. Selanjutnya, nah ini sel parietal dan sel mesentik mensekresi HCl, ya. Tip sel sudah saya jelaskan tadi. Jadi tadi yang bentuknya piramid apa? Sel, tip sel. Next cell tidak kelihatan. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah ultrastruktur sel parietal di dalam mensekresi HCl. Jadi yang sebelah bawah itu adalah dalam keadaan tidak mensekresi, tidak aktif, tidak mensintesis. Kemudian bagian atas jadi banyak mitokondria, ya, mitokondrianya banyak. M tadi itu kelihatan ya, M itu adalah mitokondrianya banyak tentunya karena butuh energi. Ya. Kemudian ada mikrofili, ya, jadi mikrofili itu adalah pili yang jadi pilih dulu, ya, pilih dulu. Kemudian lalu dari pilih ini ada jonjol-jonjol lagi yang namanya mikrofili. Ya. Pada usus membentuk namanya striated border. Kalau pada pada ginjal, pada tunika, pada pada bagian yang tubulus proximalis. Nah, tubulus proximalis itu membentuk brass border juga mikrofilinya karena sama-sama fungsinya absorpsi. Ya, jadi pada usus ini membentuk striated border. Mikrofili bisa dilihat nggak dengan mikroskop cahaya? Tidak bisa, ya. Karena saking kecilnya jadi hanya tampak dilihat garis saja. Garisnya tebal gitu di atas pili. Kalau dengan elektron mikroskop saya kira bisa, ya, mikrofili. Nah, ini pada yang sedang mensekresi HCl di sana mikrofilinya banyak, ya, karena untuk memperluas permukaan. Kemudian yang ketiga itu akan bergabung dengan tubulus, TFE itu. Ya. Nah, kemudian di permukaan mikrofili ada kanaliculi intercelularis, kanal saluran. Kalau salurannya banyak sampai ketutup itu pada yang mensekresi. Ya. Kalau pada yang tidak akan tampak kelihatan. Itu adalah perbedaannya pada saat mensekresi dan tidak. Selanjutnya, nah ini sintesis HCl, ya, pada sel parietal. Jadi mulai dari karena peran dari karbonik amilhidrase, ya, ini anhidrase. Kemudian kan CO2 kan karena H2O diubah menjadi H+ dan vitamin. Kemudian dengan peranan transport aktif, ya, transport aktif harus punya enzim apa? Transport aktif. Hanya harusnya kaliumnya di lumen itu lebih banyak dari di dalam di intrasel, tapi dipaksa masuk. Ada enzim apa pada transport aktif? Ayo Mbak. Na+, K+. Ya, kalium dipaksa masuk ke dalam untuk mengimbangi, maka
luar banyak di rumah, tapi dipaksa masuk ke dalam sel karena untuk mengimbangi ya, harusnya seperti itu. Selanjutnya, ini sudah usah kita beralih pada intestinum tenue ya, atau usus kecil. Ada mulai dari duodenum, kemudian jejunum dan ileum. Duodenum, jejunum, ileum itu memiliki pili semua, ada jojo-jojonya semua. Tetapi pada jejunum itu pilinya lebih panjang, panjang dan lebih banyak, ya. Lebih panjang dan lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena akan mengabsorpsi, protein, karbohidrat, lipid di jejunum. Ya. Maka pilinya lebih banyak, lebih panjang. Kemudian itu ada pili intestinalis yang paling panjang adalah pada jejunum, ya. Kemudian masuk ke ileum lebih sedikit, nanti fungsinya tadi ileum apa? Mengabsorpsi vitamin B12. Ileum itu lebih banyak ke arah fungsi imunologi. Ya, tadi ada apa? Kenapa ileum peranannya banyak pada sistem imun? Jadi karena adanya plaque pair, ya, plaque pair patch, ya, adalah nodulus limfatikus. Isinya apa? Sel B, sel T, sel dendritik. Ada sel apa lagi yang ada di area dom area? Nanti ada sel apa? Ya, sel M. Ya, sel M. Fungsinya apa sel M? Menangkap antigen. Ya. Sel B akan menghasilkan apa? IgA. Ya, fungsinya apa? Menghambat mikroba ya, menghambat antigen yang masuk ke dalam usus. Juga intoleransi. Jadi menghindari ya, toleransi yang besar terhadap antigen makanan. Jadi antigen makanan itu diintoleransi oleh imunoglobulin. Kemudian ada mikrofili ya, dilapisi oleh glikokalit yang mengandung disakarida dan dipeptid. Lalu ada plika sekularis yang plika. Tadi saya sebutkan plika itu lekukan dari mana ke mana? Tunica mucosa sampai submucosa. Ya. Plika sekularis ventrini. Kemudian ada plika sekularis tuberculum. Ya. Itu berisi apa tadi? Ada sel apa? Sel panet. Ya, sel panet sebagai sel yang menghindari adanya mikroba. Ya, sel panet. Kemudian ada namanya lakteal ya. Di sini ada lakteal, itu adalah ini. Ya, ini adalah pembuluh limfa yang kecil ya. Pembuluh limfa yang kecil yang akan menyalurkan ya, tubuhnya kepada pembuluh limfa yang besar. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada pili intestinalis ya, pili apa? Pili. Jadi sini ada mikrofili. Pili ini dilapisi oleh epithelium simplex columnar yang tidak usah ragu-ragu. Gampang kalau ada pretest apa itu? Ventriculus, apa duodenum dilapisi apa epithelium simplex columnar. Esophagus, epithelium radicularis itu saja sama anus ternyata yang lain sama duodenum, epithelium, simplex columnar. Lalu
mikrofili ya, tidak bisa kita amati. Ya, ada glukosa kalik, ada. Nah, mikrofili juga sama fungsinya dengan fili, memperluas permukaan untuk absorpsi. Kemudian sel piala yang menghasilkan mukus untuk melumasi dinding epitel, ya, supaya tidak mengalami erosi pada waktu pelebaran ACL, pada waktu ada makanan juga. Lalu lamina propria sudah, selanjutnya. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan jejunum. Jejunum itu filinya banyak dan lebih panjang dari duodenum dari ileum. Ya. Usus kecil itu apa saja? Usus kecil, kamu usus kecil apa saja? Intestinum T2 itu apa saja? Duodenum, jejunum, ileum, ya. Duodenum, jejunum, ileum. Duodenum fungsinya apa? Kamu? Fungsinya apa? Sambil saya tanya supaya bisa informasi. Duodenum fungsinya apa? Absorpsi, ya? Dicerna dulu kan, dicerna fungsi cerna. Proteinnya, nutrien itu dicerna dulu di duodenum, lalu kemudian nanti di jejunum di absorpsi, ya. Makanya tadi saya sebutkan mikrofilinya panjang banyak, ya. Filinya apa? Filinya panjang dan banyak. Ada jejunum karena fungsinya mengabsorpsi, jadi permukaannya harus diperluas lebih banyak, ya. Dan jadi ini saya kaitkan antara struktur dan fungsi. Ileum mengapa fungsinya pada sistem imunnya? Karena memiliki layer patch, ya. Di situ ada sel B yang menghasilkan imunoglobulin. Nah, ini adalah plica celularis, ya. Dari jejunum banyak sekali, banyak sekali, ya. Plica, kemudian sama lamina propria, ya, dari lamina propria, kemudian mucosa, kemudian muscularis, plica serosa, sama strukturnya, ya. Selanjutnya cuman pada apa? Oh ya sudah, terus, ya, terus. Ini adalah kripton, ya, kripton. Tadi apa kripton? Lipatan dari epitelium, ya. Lipat intestinalis, ya. Nah, di situ ada sel apa? Sel panen, ya, yang menghalau mikrobia masuk ke dalam usus. Lamina propria, kemudian lipat intestinalis, kemudian lamina propria. Kemudian ada Blackspire di sini, ya. Kok Blackspire? Rhesus meteoricus, ya. Selanjutnya tadi jejunum sudah, kemudian glandula, ya, sudah. Tadi ada sel panen, ada apa kripton, ya. Kemudian di lamina propria ada fibroblast, ada ini yang baru dimusis, ada endotelium dan sebagainya. Kemudian ada introendokrinos, ya. Kemudian ini ada tadi pilih, ya, yang di situ ada sel piala, ya, yang menghasilkan musin, ya. Tidak bisa diamati dengan masuk silin-eusin, harus dengan PAS. Kenapa harus dengan PAS? Karena protein, ya, akan bereaksi dengan pasnya. Kemudian selanjutnya ini adalah lipid, ya.
lipid itu asam empedu ya, kemudian akan mengalami perubahan menjadi lipid, kemudian akan berubah menjadi asam lemak dan monogliserid. Kemudian diserap oleh pili ya, pili-pili masuk ke dalam retikulum endoplasmicum yang non granulosum ya, mengalami prosesing. Kemudian pada retikulum endoplasmicum granulosum akan dihasilkan protein yang akan menyelubuhi silomikron ya. Lalu dikemas pada aparatus Golgi tentunya proteinnya, kemudian dikeluarkan ini trigliserid dengan lipoprotein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasmicum granulosum menjadi silomikron keluar masuk ke dalam lakteal tadi. Jadi ada lakteal kan tadi, kemudian ke dalam kapiler limpatik. Jadi selanjutnya, nah ini sel planet ya dengan pewarnaan khusus baru bisa kita amati. Pewarnaan KGL3 ya, KGL3 kita lihat sel planet ini akan terwarnai. Jadi untuk pewarnaan khusus itu sulit pembuatannya, jadi memang kita tidak mempunyai ya itu, tapi ada sudah saya kasih. Selanjutnya ini saya kira sama tadi. Selanjutnya kemudian duodenum ya, ada duodenum. Ya juga pilih ya, tapi tidak sebanyak atau sepanjang dibandingkan pada jejen ya. Ada sel goblet, kemudian ada glandula duodenalis yang mensekresi mukus dan bikarbonat. Jadi selain sel goblet, glandula duodenum juga mensekresi mukus dan bikarbonat. Di sini memiliki sel piara yang sedikit. Bila dibandingkan dengan intestinum apa tadi yang punya banyak sel piara, intestinum grasus ya, sedikit. Ini glandula duodenalis. Jadi kita misalnya memotong usus tikus ya manusia ya, usus, kemudian kita buat preparat. Kita bisa membedakan di situ potongannya karena apa? Sebagian adalah duodenum, sebagian adalah ileum. Nah, kita bisa lihat, oh pada duodenum ada glandula duodenalis banyak. Nah, bukan dengan pilorus, Kemudian pada pilorus nampak adanya otot yang membentuk musculus sphincter pylorica yang tebal sekali muskulusnya. Sedangkan pada duodenum tidak. Jadi epitelnya sama, tapi pada glandula duodenum tampak banyak glandula. Sedangkan pada pilorus glandula pyloricanya sedikit, dan yang paling mudah dibedakan adanya musculus sphincter pylorica. Obatnya itu adalah karakteristis dari duodenum dan pilorus. Jadi kalau nanti saya membuat soal seperti itu ya, bedanya apa duodenum dan pilorus. Nah, kemudian di sini sedikit selanjutnya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pada musculus, pada tunica muscularis apa adanya plexus ya, plexus mesentericus alba, bahasa Jerman alba, aku pakai double. Nah itu fungsinya adalah untuk koordinasi otot longitudinal dan sirkular. Ini adalah tunica serosa, nampak adalah mesotelium. Kalau pada tunica adventitia tidak. Saya berarti selanjutnya ini plexus mesentericus alba antara musculus internal dan yang eksternal. Selanjutnya kita lanjut pada kolon ya, intestinum crassum. Ada kolon Aschenbach
ascendens sebelah sana ya, kanan, kemudian kolon transversal, kolon descendens, kemudian ada kolon sigmoid ya. Selanjutnya adalah rectum, kemudian anus. Kita bisa ya dilihat dari situ ya, kolon ascendens, kolon transversal, kolon descendens, dan sigmoid ya. Nah, kita dengan rectum tentunya adalah yang sigmoid. Pada kolon karena harus memadatkan ya, maka ada yang namanya taenia coli yang adalah tiga pita otot yang membentuk kantong-kantong yang disebut sebagai hausta. Kita sebar otot polos yang membentuk kantong-kantong. Fungsinya apa? Intestinum crassum memadatkan ya, memadatkan feses, kemudian juga menyerap air dan elektrolit. Kemudian ada lagi vitamin K juga diabsorpsi. Jadi itu adalah apa? Selanjutnya dindingnya sama, jadi kalau pada kolon nampak adanya sel goblet yang banyak sekali ya. Sel goblet yang banyak sekali, epitelnya tetap isi plekolunar. Lalu ada glandula intestinalis. Slide berikutnya. Nah, ini ada di kolon ya, itu ada sel goblet. Muscularis, mucosa. Selanjutnya, ini appendix. Ya, pada appendix tampak adanya nodulus lymphaticus. Ya, kelihatan tak ini nodulus-nodulusnya banyak ya. Appendix itu punya nodulus juga. Epitelnya sama. Nah, ini bisa dibedakan juga. Saya kemarin disuruh mengidentifikasi prewalat banyak sekali. Saya lihat, oh ini gampang sekali. Oh ini adalah ileum karena ada ubah tadi, area ubah. Oh ini adalah appendix karena banyak nodulusnya. Slide berikutnya. Nah, ini batas antara rectum dan anus ya, yang sebelah kiri adalah anus, epitelnya stratificatum squamosum ya. Yang sebelah kanan adalah rectum. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya yang glandula digesturia ya. Glandula salivaris yang ada pada traktus digestivus, pankreas dan hepat. Kemudian vesika biliar sebetulnya bukan glandula, dia menampung empedu yang dihasilkan oleh hepat. Selanjutnya, glandula salivaris memproduksi saliva, itu cairan kompleks yang bersifat digestif, pelumas dan protektif. Kemudian glandula salivarii minor tersebar di capung oris, mensekresi 10% volume saliva. Ada glandula palatina, ada glandula parotidea, ada glandula sublingualis, ada glandula submandibularis, ada submaxillaris ya. Yang pakai sub berarti tamburannya juga mengandung yang serus maupun mukus ya. Yang tadi yang palatina ada apa? Yang palatina? Ada apa? Palatina. Udah tadi. Palatina, mukus, parotid serus, parotid serus sudah. Kemudian glandula salivarii mayor, parotis, dia parotis, aquasularis, dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, glandula salivarius ada jaringan ikatnya, kapsula. Kemudian transparansi pada setelah kapsula ada parensim ya, yang berisi serositus atau mucositus atau serositus dan mucositus. Ada sel myoepithelial cell, apa fungsinya? Ibu sudah. Myoepithelial
epithelial cell. Kalau kontraksi dia akan membantu pengeluaran sekret ya, myo. Tadi otot ternyata myo epithelial cell. Modifikasi dari epitel ya kan. Jadi dia akan mengeluarkan sekretnya. Sistem duktus, ada duktus yang tentunya saluran ya. Glandula campuran ada glandula sublingualis, mandibuloris, kemudian ada gemellula serosa, ada glandula submaxillaris, submandibuloris, ada gemellula serosa. Glandula serous murni, glandula parotidea R ya, serous murni. Glandula mucous murni, glandula palatina. Selanjutnya, ini adalah struktur umum ya, glandula salivarius. Itu ada mucus, ini mucus, yang sana serous. Kemudian kalau sudah dihasilkan itu akan masuk ke dalam suatu saluran. Ada di sini ada ductus striatus, kemudian ada ductus intercalatus. Jadi langsung masuk. Itu ada myo epithelial cell ya. Di situ yang membantu pengeluaran sekret. Kemudian ada gemellula, ini ada gemellula serosa yang menempel di sini. Gemellula serosa. Kemudian sekretnya masuk ke dalam ductus intercalatus. Dari pankreas ya, sel-sel asinositusnya menghasilkan sekret yang nanti adalah simogen yang meliputi lipase, karboksilase ya, itu masuk nanti ke ductus intercalatus dulu. Ductus intercalatus. Slide berikutnya. Nah, ini adalah glandula serous ya, sel-sel serous. Kemudian di sana ada glandula, ada ductus, ductus striatus. Jadi bisa dibedakan nanti antara ductus striatus, ductus interlobularis, ductus intralobularis. Ya, kalau interlobularis berarti lebih luas. Kemudian ini yang mucus. Jadi ini yang mucus, ini yang mucus ya, mucus. Ini yang serous ini, lalu ini ductus. Slide berikutnya. Nah, pankreas ya. Pankreas itu punya kapsula yang saya kasihkan. Bisa dibedakan antara pas eksokrin dan pas endokrin. Pas endokrin itu terdiri dari island of Langerhans, pulau-pulau ya, pulau-pulau Langerhans, insula pankreatika ya, cukup. Jadi kalau nanti pada waktu kuliah tentang endokrin saya membicarakan tentang island of Langerhans karena pada insula, artinya insula pankreatika ada sel beta, ada sel alfa, ada sel delta, ada sel F ya, yang akan menghasilkan hormon. Nah, ini saya bicarakan yang pas eksokrin dulu ya. Pas eksokrin itu terdiri dari ini ya, pas eksokrin. Pasnya nanti pada berikutnya ada. Jadi kalau kita lihat kepala pankreas ini, pankreas terletak pada kurva C-duodenum, menempel lewat jaringan ikat, sehingga mudah nanti ditransfer ke duodenum. Hasil sekresinya tadi apa? Pas eksokrin pankreas. Tadi apa? Apa? Hasil sekresi pas eksokrin pankreas. Simogen tadi granula, simogen fungsinya apa? Ditransfer ke mana? Duodenum. Makanya ini saya tampilkan.
Karena duodenum fungsinya mencerna nanti karbohidrat, lipid dan protein, butuh enzimnya dari pankreas yang dihasilkan oleh sel-sel yang berada pada vas eksokrin pankreas. Granulasi mungkin isinya apa enzimnya? Ada lipase, karboksilase, ya toh? Ya enggak, apa banyak ya, nanti di bimbingnya. Lalu yang lain itu menempel pada dari hepar ya. Tuh, nah hepar juga fungsinya nanti menghasilkan empedu ya. Empedu yang akan dibawa ke duodenum ya. Yang berikutnya ini ada merupakan ganda yang produksi enzim pencernaan dan hormon ya. Ini duodenum, saya kira ini duodenum. Kemudian tadi ada ductus biliferus dari hepar itu yang nanti mengeluarkan empedu masuk ke duodenum. Kemudian di sini ada pankreasnya. Pankreas ini pas endokrin yang endokrin dulu ya. Selanjutnya ini pas eksokrin pankreas ya. Terdiri dari kumpulan asinus yang membentuk locus. Ini asinositus ini. Ini asinus pankreas ya. Asinus. Ini namanya sel serus Pak. Asinositus. Sel serus ini. Ya. Ini asinus. Yang bulat-bulat ini piramid itu asinus. Terdiri dari sel-sel serus. Menghasilkan apa tadi? Baru saya sebutkan granula simogeni ya. Jadi sel-sel asinus ini menghasilkan granula simogeni yang akan masuk ke duodenum mencerna ya. Itu. Lalu ada domainnya. Jadi sel asinus ini akan mensekresikan ya granula simogeni di tepi. Saya jelaskan, kita membuat itu dibuat transparan pasien dulu selama beberapa hari. Otomatis granula simogeninya bisa dipakai, ya. Akan menumpuk di lumen ini. Banyak sekali. Jadi kalau kita akan mendemonstrasikan granula simogen, tikusnya dibuat kuasa. Jadi kalau Anda itu kalau dulu bertambah, maka simogennya akan terkumpul pada lumen dari asinus pankreas ya. Itu karena tidak dipakai. Terdiri dari kumpulan asinus membentuk locus mirip granula makrofage. Perbedaan pada sistem ductus, tidak ada ductus striatus, terdapat sel-sel sinkroasinat. Jadi ini granula simogenya ya. Ini granula simogenya ini ya. Ini ditaruh di permukaan lalu dimasukkan ke ductus intercalatus. Jadi permulaan granula simogeni itu permulaannya masuk ke dalam ductus intercalatus, baru nanti ke ductus yang lain. Ada ductus intralocularis ya, lalu masuk lagi ke ductus interlocularis ya, urutannya itu ductus intercalatus, ductus intralocularis, ductus interlocularis ya. Slide berikutnya. Nah ini sel asinus ya, yang di sana yang banyak itu adalah yang bulat-bulat itu adalah granula simogeni. Pakai HE bisa enggak ya, tidak bisa kita lihat dengan HE. Selanjutnya nah ini protease, tercinus, amilase, lipase, nuclease ya. Protease disimpan dalam bentuk inaktif sebagai simogen. Sekresi enzim dikontrol oleh dua hormon peptid, sekretin dan koleositokin. Slide berikutnya.
kemudian diselubungi kapsula, membagi menjadi lobulus. Nah, ini tiap lobulus. Ini lobulus ya. Yang belakang ada lagi. Di tengah lobulus terdapat suatu saluran yang namanya kalau tengah sentral, vena centralis. Vena centralis dikelilingi oleh hepatositus. Di sini dibaca ya. Ini lobulus ya. Terus ini vena centralis. Vena centralis. Kemudian dikelilingi oleh sel-sel ini, hepatositus, sel hepar. Bentuknya apa? Polihidra, segi banyak ya. Sama dengan lobulusnya, polihidra. Kemudian di antara kalau ini sel hepar ini membentuk suatu parenkim ya, yang membentuk batu panjang seperti ini. Di antara di antara rangkaian hepatositis ini terdapat sinusoid. Sinusoid ya. Apa sinusoid? Pembuluh darah kapiler kan? Kapiler yang tipenya adalah sinusoid pada sinusoid tentunya dilapisi endotel ya. Antara endotel dan hepatosit terdapat yang namanya sel Kupfer, reticuloendostellatus, atau sel Kupfer itu merupakan sel afusit, nama fagositosis. Asalnya dari mana fagositos? Kemudian di antara lobulus terdapat namanya canalis portalis. Canalis portalis. Pada canalis portalis terdapat ductus biliferus, ada vena portalis, dan kemudian ada arteria hepatica. Itu adalah hepar ya. Kemudian di samping ada sel Kupfer atau reticuloendostellatus, juga ada sel itu. Ya, sel itu ini fungsinya pada sistem imun lokal untuk imun saja. Ya, jelas. Jadi di antara hepatositus ada apa? Salurannya namanya sinusoid ya. Di tengah gampang itu ada canalis centralis. Ya, canalis centralis. Kalau di antara hepatositus, lempeng hepatositus ada sinusoid ya. Kemudian di antara sinusoid dan lempeng ini terdapat sel Kupfer, reticuloendostellatus. Apa fungsinya sel Kupfer? Fagositosis ya. Selanjutnya ini kalau kita lihat struktur histologinya itu adalah lobulus bentuk polihidra, kemudian di tengah ada vena centralis, dan yang kecil-kecil adalah hepatositus ya. Hepatositus ini fungsinya selain menghasilkan empedu, sintesis lipid, kemudian sintesis lipid juga terjadi pada sel sentral, nanti disimpan pada sel mak ya. Kemudian juga detoksifikasi karena memiliki enzim P53 ya, P53. Kemudian sitokrom P53 ya. Kenapa fungsinya detoksifikasi? Karena punya sitokrom P53. Kemudian fungsinya menghasilkan empedu juga, kemudian memetabolisir protein, lipid dan karbohidrat. Kemudian karbohidrat yang sudah dimetabolisir disimpan dalam bentuk glikogen ya, glikogen. Jadi kalau kita akan mengetahui ya, ada akumulasi glikogen pada sitoplasma dari sel hepar, maka selnya heparnya dipotong, kemudian
histologi diwarnai dengan pewarnaan periodik asid, PAS ya, nanti glikopenya nampak. Tapi kalau dengan HI tidak. Slide berikutnya. Ini lobulus simpaticus ya, kelihatan ya, itu ada sinusoid yang putih-putih itu sinusoid ya. Hepatositus, nukleus tadi ya, di tengah bulat, kanalis centralis di tengah ya, di tengah dari tiap lobulus ya. Hepat terdiri dari berapa lobulus? 2 ya. Kemudian sudah saya kira hepatositus, vena centralis, fasa sinusoidea, lupus peripheris, fasa hepatica, fasa darah sudah. Selanjutnya hepatitis ada hepatositus ya, konsentrasi sudah, sinusoid sudah sama saya kira. Kanalis portalis tadi sudah jadi ini ada lupus peripheris, fasa hepatica, fasa darah arteria hepatica, lalu apa? Vena hepatica. Kemudian ada ya yang menyimpan lemak darah sel itu tapi juga berperan di dalam sistem tapi untuk besar dari pipa. Saya kira itu sudah, sel bukan sudah. Selanjutnya ini aliran darah dan virus pada hebat. Aliran darah tidak besar ini. Ya ini jadi yang di portal ya, tadi ada di portal ada venula yang venula portalis ya. Jadi vena hepatica dulu ya, kemudian menjadi vena cerebralis ya. Kemudian menjadi venula ya, venula ini masuk di sana ke sinusoid, masuk ke sana ke sinusoid, kemudian ke vena centralis. Kemudian saya kira sudah endotel itu melapisi sinusoid. Slide berikutnya. Jadi fasa sinusoidea dibatasi oleh endoteliositas jelas ya, karena tampilan ya kan. Kemudian ada di antara hepatositus dan sinusoid ada sel bubar. Ya. Kemudian ada sel sinusoid yang saya jelaskan tadi. Sel bubar fungsinya adalah fagositosis. Oh iya, spatium perisinusoideum ya, spatium memisahkan endotelium sinusoid dan itu spatium perisinusoid. So, spatium bis. Jadi hepat itu fungsinya sangat kompleks ya, untuk banyak sekali fungsinya. Saya berikutnya. Selanjutnya berkat nah, maksudnya saya katakan bahwasanya hepatositus berbentuk poligonal ya. Nukleusnya di tengah berjumlah 1 atau 2, tentu saja. Kemungkinan apa? Raf endoplasmicum reticulum berkembang dengan baik. Raf endoplasmicum reticulum pada hepat berkembang dengan baik. Karena hepat juga mensintesis protein yaitu albumin ya, albumin disintesis juga di hepat ya. Kenapa? Smoothnya juga berkembang baik. Kenapa? Mensintesis IP juga ya, hepat juga mensintesis. Nah, kalau raf smoothnya dari berkembang baik, tentu saja mitokondria akan berkembang baik ya, karena untuk energi ya. Saya berikutnya ini sampai 40 ya. Nah ini tadi retikulum endoplasmicum granulosum pada hepat mensintesis albumin, globin, hemoglobin, protein ya. Kemudian yang non granulosum tadi ada detoksifikasi karena adanya apa tadi? Detoksifikasi. Kenapa? Oh, kita punya fungsi detoksifikasi.
Nah, sitokrom B53 ya, yang disintesis oleh smooth retikulasi ya. Metilasi juga terjadi, konjugasi juga terjadi ya. Tentunya itu. Lalu selanjutnya menit ya, selanjutnya ngebut ini. Saya kira ini tidak usah. Ini yang saya sebutkan tadi, ini menyimpan metabolit, ada glikogen ya, peristiwa glucogenolisis, lipolisis itu juga terjadi sekarang ya. Lipolisis juga terjadi di sistem Krebs ya, siklus Krebs sudah ya. Nah, ini pakai pewarnaan PAS ini. Jadi nampak dulu di sitoplasmanya karena kandungan glikogen yang banyak, lalu nukleusnya berwarna. Slide berikutnya. Lalu fisikapelia berbentuk seperti buah pit, merapat dan hebat. Ini pada mengkonsentrasikan virus. Kontraksi otot lagi ini dan kemudian selanjutnya epitelnya sama. Simplex kolonar. Ya, selanjutnya ini sudah ini saya kira sudah baca. Lalu ini vesikapelia yang berikatan dengan ipar ya, yang di sana ipar, yang di sini vesikapelia. Ya, yang di sana. Selanjutnya sama vesikapelia punya aplikasinya ya, terus jawaban tadi selanjutnya ini besok diperhatikan kamu. Saya berikutnya. Oh ya, tadi saya mengambil dari dua buku ini ya. Sudah punya semua ya? Belum. Sudah punya semua. Filenya buku nggak punya. Ada ini? Nggak ada ya? Oh iya, ini ada. Jadi CAPS itu kan Associated Lymphoid Tissue, ada player patch yang tadi pada idiom sudah saya jelaskan. Follicle lymphoid di lamina propria colon appendix dan appendix ya. Kemudian sel yang sistem tersebar ya di lapisan Dokter kacamata enggak boleh sel T, sel B dan sel D. Slide berikutnya. Dokter siapa yang Player patch tersusun oleh ini sudah ya, sel B, sel T, sel M, microfluid cells ya, yang ada pada bone area. Saya kira indoksitoleransi polar tidak bereaksi berlebihan terhadap antigen makanan. Ya, sudah saya kira itu saya mungkin. Ya, Mas cepat ya. Ada pertanyaan?